Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka penyampaian materi dan diskusi budaya pendidikan atau CGP, calon guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa acara atau susunan acara. Yang pertama itu adalah pembukaan, di mana pada pembukaan ini ada dua poin. Yang pertama kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, dan yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Terus acara yang kedua yaitu acara inti atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru CGP yaitu Pak Teddy. Yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan pembacaan Yang kedua yaitu menyanyikan judul lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Eni Mataksiatan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak serta Ibu, teman-temanku dari kelas 6 yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita telah diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PPD SMP 1 Bantarwaru beserta ibu-ibu dan bapak guru PPD SMP 1 Bantarwaru yang berbahagia. Ini saya catut dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita tidak asing. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ing Ngarso Sing Tulodo. Nah, ketika kita di depan, ya kita menjadi contoh. Minimalnya contoh buat anak didik kita. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Ketika di tengah, kita siap mendukung. Dan Tuturi Handayani. Nah ini Tuturi Handayani ini sudah tidak familiar lagi. Dari ketiga ini yang kita kenal adalah Tuturi Handayani. Dari topik sekolah kita yang
Dari baju juga sudah tidak asing, sudah familiar untuk Puri Handayani. Ketika kita di belakang memberikan support, memberikan dukungan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa sebagai guru kita ini diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Pegang kepalkan tangannya. Bu Ade berusaha membuka dengan merayu, ngasih uang segala macam untuk Bu Yani membuka kepalan tangan. Oh, ngasih uang ya. Ayo Pak, nanti gantian ya. Selama 30 detik. Aduh, jarinya bagus banget. Gantian sekarang tadi yang ngepal. Nah, oke, cukup. Udah 30 detik. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan kegiatan cobalah buka, nah dengan si B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu tadi kurang lebih 30 detik. Nah, silakan kita kira-kira bisa menjawab pertanyaan. Ada 1, 2. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bisa nggak mampu membuka kepalan tangan? Tidak. Nah, bisa, ada yang bisa, ada yang Tidak bisa, tapi tidak bisa dipaksa. Intinya dari kegiatan tadi, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan. Nah, menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol diri kita? Ya, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha menutup kepalan tangan? Yang mana, Bu? Kontrol. Nah, yang ngepal atau yang berusaha membuka? Yang mengepalkan tangan. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita bisa saja supaya siswa datang tepat waktu diiming-imingi hadiah. Akhirnya siswa mau berangkat pagi, atau kita sanksi bagi siswa yang terlambat ke sekolah, ditakut-takuti dengan aturan sehingga siswa akhirnya rajin. Tapi ketika tidak diiming-imingi, tidak diberi sanksi, apakah anak itu akan menurut kepada kita supaya datang tepat waktu? Nah, ini salah satu kajian yang akan kita lebih dalami. Laser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory atau pilihan, meluruskan beberapa persepsi kita yang salah. Selama ini kita punya persepsi yang salah, tapi sudah mengakar menjadi kebudayaan. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Ya, guru bisa mengontrol murid. Murid erek A, erek B tergantung gurunya. Nah, itu adalah hanya sebuah ilusi atau salah, hanya fata morgana, gitu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita mau lakukan misalkan kegiatan yang rutin, pada setiap hari Jumat, ya, supaya anak bisa berubah karakternya. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Ya, lanjut. Adalah guru dapat mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol, nurut ke orang, gitu ya, nurut sama kita. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang keempat, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Masalah yang sering kita hadapi adalah tentang disiplin siswa. Banyak sekali kita sudah berusaha membuat aturan berbagai cara agar anak ini disiplin. Ya. Jadi makna disiplin ini coba kita lihat menurut Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Nah, maksudnya motivasi internal ini adalah motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Kan motivasi dorongan itu kan ada dari eksternal, dari luar. Misalnya, Bu Oci selalu datang pagi. Apa motivasi Bu Oci biasa berangkat pagi? Misalkan ingin mendapatkan reward dari kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Atau datangnya tepat waktu, takut dimarahi. Oh, saya ingin datang pagi, takut dimarahi. Nah, itu juga adalah motivasi eksternal. Ya, jadi motivasi ini ada eksternal, ada internal. Tadi eksternal ini karena dipengaruhi dari luar. Takut dimarahi, ingin mendapatkan hadiah, reward gitu ya. Misalnya. Atau yang ketiga, yaitu pengaruh internal dari diri kita sendiri. Mau diberi hadiah, mau tidak ada aturan, tetap datang pagi. Kita sadar bahwa datang pagi itu adalah suatu kewajiban. Nah, itu adalah namanya motivasi internal. Yang mudah-mudahan Bu Rosi, saya yakin motivasinya motivasi internal. Nah, tinggal kita bagaimana anak ini disiplin, tidak diwayang-wayang oleh kita, tapi punya kesadaran sendiri. Selain Ki Hajar Dewantara, ada juga Diana Gosen dalam bukunya. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau bahasa kitanya adalah murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Tadi dibahaskan motivasi internal, bukan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Lanjut, coba Bu, biasanya kita ini untuk mendisiplinkan siswa dengan cara apa? Yang biasa kita lakukan.
Kebiasaan. Bisa pernah nggak dengan hukuman? Anak melanggar hukum kampungkeun di depan. Pernah. Biasanya kan kita ya. Bubadag sebenarnya. Tujuannya supaya disiplin atau dengan penghargaan. Ya. Anak tadi diberi hadiah. Sok nanti kalau bisa menjawab dikasih permen. Nah, itu kan dengan penghargaan. Atau dikasih bintang gitu ya. Kasih tanda bintang. Nah, contoh satu kasus. IPA, nama orang IPA ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar bentuk pelajarannya. Biasanya kan gitu ya. Uang kemana, budak kemana ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Pak Guru tersebut meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin ramai, makin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus tersebut, kira-kira Ibu setuju nggak yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Karena itu sudah menjatuhkan mental anak. Luar biasa. 10.000. Beri hadiah. Nah, itu kan berarti motivasinya motivasi eksternal. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, sambil minum aja Bu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau ada salah mengukur konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh Pak Seno? Konsekuensi setelah kan? Nah, konsekuensi apa Bu? Setelahnya. Kalau hukuman? Ada anti konsekuensi. Arti konsekuensi. Oke, siap. Lanjut Bu. Konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana. Tadi si IPA kaca itu kan tidak direncanakan, ya. Atau tiba-tiba anak bikin kesalahan, oh kamu salah, tanggung ke depan. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misalkan buat peraturan yuk. Nah, kalau buat peraturan, ini aturan-aturannya. Nah, ketika melanggar itu namanya bukan hukuman lagi, ya. Tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Berarti yang tadi masuknya ke hukuman. Masuknya ke hukuman. Karena tidak direncanakan. Hukumannya satu arah. Ya. Yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi. Yaitu sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau kamu datang terlambat, sanksinya ini, ya. Kalau kamu mencoret-coret tembok, sanksinya ini ada. Disepakati oleh siswa dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, oleh sekolah, tata tertib, ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya.
konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap saja menderita, ya, untuk jangka waktu yang pendek, lebih pendek, ya, sakeden. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data. Yang paham lagi kita, ya, ada satu tabel di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, ada kasusnya. Nah, mudah-mudahan dapat terlihat terbaca, ya. Kurang Pak, ada itu. Aduh, Iya itu coba ke tebak sama ada Pak. nama burung. Oke, dibacakan aja. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Nah, biasa itu Mas. Gitu, teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Jangan perjanjian lah. Hukuman kali ya. Direncanakan. Hukuman sama. Ada hukuman, konsekuensi nggak paham ini beda. Saya kan diterapkan di kelas. Sudah harus PR lari 2 kali sama. Saya masuknya konsekuensi. Nah, kalau misalkan disepakati dulu, Iya. nah, misalkan ketika belajar olahraga atau ini apa nih terlambat hadir, misalnya disepakati dulu. Iya. Ya, tapi di sini walaupun ada hukuman berupa fisik, ya, nah, karena memilih lapangan basket, masuk lapangan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi. Konsekuensi. Karena ada tertib sekolah Pak. Kemarin yang nyoretan terus Kewajiban anak. konsekuensi. Jadi sepakat konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Karena tidak menggunakan masker. Ya gimana Kak? Lihat sikon di sekolah kalau kayak sekarang kan tidak ada lagi COVID. Jadi kan tidak pakai Bisa jadi masker juga nggak apa-apa. Bisa jadi konsekuensi juga. Bisa konsekuensi, Bisa hukuman. bisa hukuman. Tergantung situasi dan kondisi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi buku temannya siswa dicoret-coret oleh temannya. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan. Hukuman. Karena guru tidak mengajar untuk anak untuk mencoret-coret buku teman. Di sini ada hukuman fisik atau tidak? Nih. Tidak ada bunyi Nah, itu. bisa jadi konsekuensi. Misalkan ada aturan dulu yang disepakati. Kalau tidak ada aturan, ya baru jadi hukuman. Ya. Hukuman bisa konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air atau yang sebelumnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini sini depan. nggak bisa. Biasanya Bu Yani waktu itu. Sekarang enggak ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat, 10 menit ya jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama sekolah. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kan itu mah tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu mah ada hukuman, ada konsekuensi. Ya biasanya Sudah disepakati ya. sudah disepakati. Biasanya Tapi ini kan ada juga maksudnya dalam kelas tidak ada aturan yang kayak gitu. ya kita harus sepakat dulu nih pada pelajaran PJ. Next Bu,
Masih petana. Nah, disiplin dalam bentuk penghargaan tadi kan hukuman sama konsekuensi. Ya, yang ketiga, kita pun mendisiplinkan siswa itu dengan cara memberikan penghargaan, memberikan bintang, memberikan permen, tadi kata Bu Ade ya, memberikan pujian. Nah, menurut apakah memberikan penghargaan ini bagus atau tidak? Ya. Bagus. Nah, kita coba menurut si Alpicon ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, beliau juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menurut Sikon, dalam teorinya, memberikan penghargaan sama saja dengan memberikan hukuman. Ya, kenapa? Alasannya satu, memberikan penghargaan, hadiah dan semacamnya hanya efektif untuk jangka waktu pendek. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan siswa. Misalkan merusak hubungan siswa itu seperti ini. Kalau misalkan si Cantika bisa diberi hadiah, Cantika lagi beri hadiah gitu. Nah, teman-temannya yang tidak mendapatkan hadiah ada rasa cemburu, ya, yang bisa mengakibatkan hubungan siswa menjadi tidak harmonis. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, saya biasanya kelas 6 tuh kalau pulang sekolah pengen memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa ke depan memberikan pertanyaan? Nanti dijawab oleh murid yang lain. Lama itu hanya orang-orang itu aja sebetulnya, ya. Yang lain tidak. Ya. Terus ketika kita sering memberikan hadiah, sewaktu-waktu kita tidak memberikan hadiah, anak akan merasa kecewa. Panas, kurang diajar benar-benar, ya. Nah, menurut si ini penghargaan itu sama dengan hukuman. Terakhir adalah disiplin dengan cara restitusi. Tadi dengan hukuman, kemudian konsekuensi. Yang ketiga dengan penghargaan. Yang keempat dengan cara restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ketika anak salah, kita berdiskusi, anak tahu kesalahannya, kesalahan saya itu seperti ini, solusinya seperti apa untuk supaya tidak mengulangi ketidakdisiplinan siswa tersebut, ya. Nah, sehingga setelah baik, anak dikembalikan kepada kelompoknya, ya. Lanjut. Pemahaman tentang restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Setiap manusia melakukan kegiatan itu kan atas dasar motivasi, ya, atas dasar motivasi. Nah, motivasi ini kenapa sih anak ini bisa berbuat salah? Pasti ada motivasi dari 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh kasus nih, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD
pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya si Doni. Ya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada ibu wali kelasnya dan mengeluhkan sikap si Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan maksa. Malah gitu lah ya. Nah, jika ibu bapak menghadapi situasi seperti ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin kurang makan di rumah. Kurang makan di rumah. Jadi minta Kurang perhatian. Ya, ya makanan yang kekurangan. bisa semua karena kekurangan makan, Iya. karena tidak ada kasih sayang. Sayang. Coba. Ada juga karena rakus mungkin. Rakus. Nah, ini. Yang main batu. Oke. Ada 5 alasan setiap anak melakukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan positif atau kegiatan negatif. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survive atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Termasuk juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis untuk disayangi dan diterima, ya, diterima. Kalau anak-anak tidak diterima oleh teman-temannya, dikucilkan, berarti mereka kurang kasih sayang. 3, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Berarti ini penguasaan ya. Misalkan kita pengen dihargai, pengen dihormati, pengen berprestasi, itu kan kebutuhan, namanya adalah kebutuhan pengakuan, kebutuhan penguasaan. Semua pasti ada ya kebutuhan tersebut karena ini menjadi kebutuhan dasar. Ingin jadi pemimpin seperti Pak Haji, kepala sekolah, nah ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, kalau anak kita harus paham itu, anak ini misalkan karakter Supio misalnya, anak ini melakukan seperti itu, kebutuhannya apa nih yang tidak terpenuhi? Pasti ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Bisa jadi tadi kasusnya yang tadi ya si Dino, bisa jadi tidak dikasih makan, kurang, tidak dipangmasakeun, ya. Bisa jadi dia ingin disayang oleh gurunya, diperhatikan, cari perhatian, ya. Nah, bisa jadi. Yang ketiga penguasaan, ingin menguasai teman-temannya, ya. Ingin, wah dia itu kuat, gitu, ya. Kemudian kebebasan akan atau kebutuhan akan pilihan. Ya saya bosan di beranda pindah seperti apa ya. Nah, di batu ayah daging, ayah naon gitu ya, macam-macam. Nah, jadi lah bosan gitu ya. Yang kelima, kesenangan. Dia bosan belajar tuh itu kayak belanja buruan orang cici. Jadi kan dia mikir ya, anak-anak itu kan butuh kesenangan. Peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih global. Kalau peraturan mah kan lebih
lebih spesifik. Misalkan jangan datang terlambat ke sekolah misalkan ya. Terus harus menjaga, tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah itu kan lebih spesifik. Kalau keyakinan kelas secara umum, berarti harus menjaga kenyamanan kelas. Nah kita contoh saja nih, langsung punten. Nah ini contoh keyakinan kelas 1 ya, dan kelas 5. Nah, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah kalau kelas 1 kan bahasanya lebih sederhana. Nah ini yang kedua adalah contoh keyakinan kelas di kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Contohnya selalu bersikap positif. Kan banyak sikap positif tuh ya. Ini kan secara umum, jujur, misalkan berdoa ya. Nah ini kita globalkan menjadi selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah bisa dijabarkan apa saja menjadi diri yang terbaik itu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, percaya dan menghormati orang lain. Menghormati orang lain seperti apa ya? Tadi menghargai karya orang lain, tidak berbicara kasar, misalkan. Nah, kita tampung aturan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Kemudian berkomitmen terhadap tugas. Berarti bisa jadi peraturannya adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian senantiasa membantu. Nah, memberikan bantuan kepada orang lain atau guru. Ya. Nah, keyakinan kelas ini tadi bersikap umum. Kalau aturan lebih khusus, lebih spesifik. Ya. Nah, usahakan kita ini buatnya adalah keyakinan kelas, ya, yang lebih umum. Ya. Nah ini umum, ini keyakinan kelas. Nah misalkan kan anak-anak coba buat peraturan anak-anak. Misalkan anak-anak menghargai orang lain gitu misalkan ya. Berdoa sebelum belajar. Nah kita golongannya kemana? Digabungkan. Bisa menjadi selalu bersikap positif misalkan. Dipegat di jalan. Dendam. Posisi pembuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa menghina kamu. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sana cepat buat kelas. Mulai bagian dulu. Maaf sekali. Ya, Bapak Ibu, tadi kita menyaksikan video yang menggambarkan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Satu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua adalah sebagai merasa orang siswa ini merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kita sebagai pemimpin. Nah, ini tidak berlaku di sekolah saja. Di keluarga kita pun kita dapat menerapkan 5 posisi kontrol ini. Nah, tinggal tanya kepada diri kita,
selama ini kita biasa melakukan yang posisi kontrol yang mana? Apakah sudah di manajer atau baru sebatas penghukum? Ya, kalau saya baru penghukum, kemudian sebagai teman. Tadi kata Bu Ade, wah susah, ini pakai baju SMA, sulit. Bisa nggak diterapkan di SD? Gitu ya, bisa. Ya, menurut para ahli bisa. Kebetulan tadi contohnya siswa SMA. Betul tidak ada yang mudah. Perlu dilatih. Ya, nggak harus bahasanya nggak harus seperti ini, urutan gitu, udah Biasa hati. ya. Nah, posisi mana yang akan kita kembangkan? Saya yakin tentunya kita mengharapkan jadi si anak ini bersalah, tentu ya. Tapi kalau kita tekan terus anak terus merasa bersalah, terus dibenci, jadi anak ini tidak akan mandiri selamanya, tidak akan menyadari kesalahan dia itu apa. Nah, dalam posisi manajer yang paling ideal, anak itu dikasih tahu. Setelah kita membuat keyakinan kelas atau minimalnya peraturan kelas, ya. Si anak tuh kalau melakukan kegiatan atau indisiplinnya tuh seperti ini. Salahnya tuh kamu telah melanggar peraturan yang mana? Ya, anak dikasih tahu, anak menyadari. Kemudian contoh tadi kasus tadi karena terlambat bangunnya siang, nggak ada yang membangunkan. Nah, kita cari solusi. Kata dia pakai alarm, gitu ya. Dia yang mencari solusi, ya. Dia yang akan berusaha. Setelah dikasih tahu solusinya, anak juga menerimanya kan akan dengan senang hati. Beda mau ditunjuk-tunjuk. Maka dia nurut ke orang teh hareupeun, ya. Ketika di belakang tentunya buah kita polos-polos sepedanya kempes. Jadi tadi ada win-win solusi. Si anak menang, korban pun menang, ya. Nah, tentunya tadi butuh pelatihan. Yang penting kita tahu dulu lah, ini posisi kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai ini. Lambat laun tidak ada yang bisa memudah segampang membalikkan telapak tangan. Perlu proses. Kalau ibu tadi oke belum tentu, ya. Belum tentu. Tapi setidaknya kita mencoba. Oke, Pak Satria. Next. Nah, ada langkah tadi ini, ada segitiga restitusi. Ada langkah-langkahnya ketika kita akan melakukan kontrol sebagai manajer. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Maksudnya, kita semua diberitahu ke siswa, si anak ini jangan merasa terus bersalah. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang mana yang telah dilanggar? Ya. Apa konsekuensinya? Terus solusinya apa? Nah, ini 3 langkah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya misalnya, ketika anak berbuat salah, kasusnya bisa berantem, misalkan yang biasa sering dihadapi di sekolah. Nah, misalnya kita panggil si anak, langkah yang pertama itu menstabilkan dulu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tenangkan dulu siswa itu, ya. Kemudian lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya. Ya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat ibu guru. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya kata-katanya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini.
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini contoh kata-kata tadi, ya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Biasanya orang, sebenarnya ulang itu, ya. Berantem, Nah, di sini dalam teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Karena kita sebelumnya kan sudah tahu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, ada kalau tidak terpenuhi maka anak akan berbuat sesuatu. Ya. Dalam teori ini kita bukan arti memanjakan. Dimanja, bukan. Tapi si anak itu diberitahu kesalahannya itu seperti ini. Ya. Bahwa anak, kita menyadari dulu bahwa anak melakukan tindakan itu pasti ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Oke, lanjut. Kemudian 3 langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, langkah 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pertanyaannya di kelas atau di keluarga, ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ditanyakan dulu pendapat dia tentang keyakinan kelas atau keluarga yang telah kita sepakati. Kemudian, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, contoh pertanyaan. Kamu tuh pengennya mau jadi orang seperti apa sih? Ya, teorinya begitu, ya. Tidak, salah ketiga itu ada 40. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, kebanyakan anak akan mengatakan, ya tentu. Ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran. Apa kesimpulan? Misalnya yang pertama, kita sebagai guru tentunya ya mengharapkan murid kita disiplin. Nah, disiplin itu kan ada beberapa cara. Satu dengan memberikan hukuman, kemudian konsekuensi, atau memberikan penghargaan, atau yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi yang terdiri dari 5 kontrol tadi. Ada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Apabila kita akan melakukan restitusi, misalkan sebagai manajer, ada 3 langkah tadi yang memvalidasi data siswa, ya. Nah, tujuannya itu adalah kan kita mendisiplin siswa itu supaya anak tidak benar jadi benar, tidak disiplin menjadi disiplin. Hal itu tidak akan berguna kalau mereka tidak punya dorongan dari diri sendiri. Ya, harus ada muncul yaitu motivasi intrinsik, dorongan. Tadi tidak karena takut ada peraturan, pengen diberi hadiah, ya, tapi dorongan yang ada pada diri atau dari dalam hati mereka sendiri. Nah, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Tentunya ya, saya juga bukan merasa pintar, saya juga banyak kekurangan, masih belajar. Dalam perkataan ini juga mungkin banyak yang salah, ya. Masalah banyak kendala juga. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya juga mengajak Bapak Ibu
Untuk semua, ayo bareng-bareng saya seperti saya susah gitu ya. Tidur tidak tenang, banyak tugas. Ya, tujuannya kan ingin menciptakan generasi yang lebih baik, harapannya. Amin. Terima kasih Pak Haji yang selalu mensupport, Bapak Ibu, rekan-rekan juga. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy yang selaku CGP ya. Mudah-mudahan apa materi yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama kemajuan sekolah kita. Ya, supaya lebih berakhlak mulia, terus disiplinnya ditingkatkan lagi, terutama juga saya, diri pribadi saya ya, sebagai seorang guru. Mungkin itu termotivasi lagi ya, termotivasi lagi dengan adanya acara ya apa dari Patri ini. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung tutup aja acaranya yang tadi, yaitu menutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Ya, hari ini Pak Teddy sengaja membawa perlengkapan ya. Nah, hari ini kita akan membuat salah satu kegiatan, yaitu membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, kalau kalian kan sudah mengenal peraturan kelas, ya. Nah, sekarang dari peraturan kelas kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya, Bapak ilustrasikan dulu ya, kasih contoh. Misalnya, kalau kita mengendarai motor, kita harus menggunakan helm. Kenapa kira-kira ketika berkendara kita harus menggunakan helm? Kenapa? Demi apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Contoh lagi, kenapa sih pada saat corona kita harus menggunakan masker? Menurut kamu kenapa kira-kira? Untuk apa? Untuk apa? Keselamatan. Nah, tadi pertama keselamatan, yang kedua adalah kesehatan. Ya, kita yakin kalau mengendarai motor pakai helm itu ketika ada sesuatu misalkan terjatuh, minimalnya kepala kita, organ tubuh yang sangat vital terlindungi. Ya, begitu juga kalau kita menggunakan masker, kita yakin, ya, kita yakin bahwa kalau menggunakan masker minimalnya kita tidak tertular virus corona. Ya, nah keselamatan kesehatan itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan siapa? Keyakinan yang kita miliki. Ya, nah keyakinan kesehatan keselamatan adalah nilai-nilai kebajikan. Mau dari agama apapun, suku manapun, ya. Ya, baik. Ini tadi nilai-nilai kebajikan. Ya, mana yang kira-kira akan kita sepakati nilai-nilai kebajikan yang mana? Dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling ada 32 nilai kebajikan. Kita pilih di antaranya tadi apa? Rajin. Kita pilih rajin. Kemudian rasa hormat. Ya, dari nilai kebajikan ini mana yang akan kita sepakati, yang akan kita pilih? Pertama adalah tadi rajin.
Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita telah pilih. Peduli tidak peduli? Tidak. Peduli ya, 7. Oke. Kita punya nilai-nilai kebajikan yang akan kita pilih adalah peduli, rajin, rasa hormat, tanggung jawab, kebersihan, percaya diri, toleransi. Ya, baik. Nah itu. Oke. Nah dari nilai kebajikan yang kita pilih, nah ini sebagai dasar kita untuk membuat keyakinan Kelas. berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke. Tadi disinggung ada peraturan kelas, ada keyakinan Kelas. menurut kalian. Kenapa sih di kelas ini harus ada keyakinan kelas? Kira-kira apa tujuannya? Supaya tertib. Oke. Siapa lagi? Harus ada peraturan, harus ada keyakinan kelas. Kira-kira apa sih tujuannya? Tadi supaya tertib. Oke, Pak tulis sini ya. Supaya tertib. Kemudian Memberikan kenyamanan. kalau ada yang kurang, silakan ambil sendiri ya di depan ini kalau ada yang kurang. Pak ini buat temper. Iya. Ya silakan berdiskusi. Oke, baik. Kalian tentunya sudah memikirkan ya salah satu peraturan kelas yang kamu yakini ya bisa membuat kelas kita tertib, nyaman ya. Oke. Dari kertas ini setelah ditulis sudah selesai semua sudah? Silakan boleh. Siapa nanti sampaikan apa peraturan kelas yang menjadi keyakinan kelasmu sehingga nanti ditempel di sini ya. Nah, silakan nanti dibacakan tapi silakan angkat tangan dulu. Oke, siapa yang akan membacakan? Ya. Apa? Dibaca dulu silakan. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Silakan ditempel dulu di sana. Ya, di papan boleh ya. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain? Ya, Rini. Bentar ya. Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Luar biasa. Silakan ditempel. Nah, luar biasa. Nah. Terus yang lain? Kelompok senang barangkali? Ya Pak, Ya. jangan mencoret-coret tembok di kelas. Jangan mencoret-coret tembok di kelas. Luar biasa. Silakan ditempel juga ya. Satu lagi, yuk. Ya. Cantika. Setiap siswa harus melaksanakan piket kelas. Setiap siswa harus melaksanakan piket kelas. Luar biasa. Silakan ditempel. Oke. Siapa lagi? Yuk.
Dari kelompok sini sampah sembarangan. Mangga. Masih ada? Ayo sayang, pendapatmu tidak tersalurkan ya. Jangan malu-malu. Silakan kita berkontribusi. Dimas. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Ya, Dimas juga mengganggu teman yang sedang belajar? Tidak, luar biasa. Silakan di TPL. Oke, masih ada? Ya, silakan, Devi. Bertanggung jawab. Contohnya apa sih bertanggung jawab? Ada yang kasih tahu? Contoh bertanggung jawab itu gimana sih? Tiket kelas, tanggung jawab terhadap tugasnya. Mana? Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Kira-kira kemana nih? Peduli, rajin, rasa hormat, tanggung jawab, kebersihan, komitmen, atau kemana nih? Sini bersyukur, komitmen ya. Nah, kita tempelkan di komitmen. Kemudian, ini tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, ini kata tidak ini konotasinya negatif. Kita buat menjadi positif. Jangan kata tidak, berarti apa nih? Kalau tidak merusak, kira-kira bahasa yang enaknya apa? Menjaga fasilitas. Nah, menjaga fasilitas sekolah. Kira-kira kemana nih? Bertanggung Jawab. jawab. Oke, tanggung jawab ya. Nah. Terus apa ini? David, apa ini yang kamu tulis? Baca doa. Baca doa, sudah ya? Tadi baca doa. Mana tadi baca doa? Sini ya, komitmen ya. Oke, ini sudah ya. Gabungkan. Terus apa lagi? Setiap siswa harus melaksanakan piket kelas. Kemana larinya? Bertanggung jawab. Oke. Kemudian tidak merusak hasil karya orang lain. Mana? Ya. Tidak merusak. Tidak merusak rasa hormat. Nah, tidak merusak kita berubah dulu. Siapa kira-kira? Sudah. Oke. Nah, kita sudah punya 5 keyakinan kelas. Ya. Pertama kita bacakan 1. Senantiasa menghormati guru dan teman. Yang kedua, selalu peduli terhadap sesama dan lingkungan. 3. memiliki rasa tanggung jawab. 4. menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. 5. berkomitmen terhadap semua tugas. Luar biasa. Nah, keyakinan kelas ini kita sama-sama sepakat. Sudah sepakat? Sepakat dulu, balik dulu.